Ketulusan hanya muncul ketika tidak ada diri yang terpisah di situ. Ketika nggak ada aku dan nggak ada kamu, di situ baru ada ketulusan. Ketika ada keterpisahan, ada aku dan kamu dan ada kalian, ada kita, ya nggak mungkin ada ketulusan. Pasti lebih mementingkan diri kita atau kelompok kita. Ya. Ini Siap. ada nih Mas. Hmm. Ada nih Mas yang viral ya, termasuk viral ya. Hmm, Artis yang bernama Nunung. mhm, Ah, dia merasa selama ini dia udah terlalu effort ya sama keluarganya. Dari mhm, 50 keluarga gitu yang dia mhm, sekolahin. Jadi setiap dia mendapat uang dari pekerjaannya, ia salurkan ke keluarganya. Dan bahkan anak-anaknya diberikan fasilitas yang cukup mumpuni lah gitu kan. Nah, pada saat dia bangkrut dan dia sakit, keluarganya itu malah menjauhi Mas, malah nggak peduli gitu. Nah, dari cara umum ya yang aku gambarkan bahwa ini karakter people pleaser gitu loh, yang gak mhm, enakan apa segala macam. Akhirnya dia dikecewakan. Itu apa sih Mas yang terjadi sama Mbak Nunung sebenarnya? Mungkin Nunung-nunung yang lain banyak ya. Kita ambil mhm. yang viral aja dulu, yang bisa dibahas Mas. Oke, jadi gini, karakter people pleaser kan dia ingin membahagiakan orang lain kan. Berarti kan ada, suatu kemungkinan dia merasa tidak dicintai orang lain. Nah, agar dia dicintai orang, dia mengira bahwa dia harus baik ke orang, agar orang yang bersangkutan cinta ke dia. Jadi ya intinya, inti akar dari masalah people pleaser adalah dia kurang cinta. Dan solusi paling penting dari merasa tidak dicintai adalah cintai diri sendiri terlebih dahulu. Berarti kita perlu menyadari kebencian kita, ketidaknyamanan terhadap tubuh kita sendiri. Itu yang penting sih. Sehingga merekahlah cinta terhadap tubuh kita sendiri. Kemudian ini, Oh, mhm, kemudian ya ya silakan Mas. kalau kita lihat videonya, eee, Mbak Nunung, kemudian kita, apa namanya, terpicu ketakutan, takut dimanfaatkan. Nah, itu juga pesan semesta buat kita. Berarti masih ada ketakutan di dalam tubuh kita yang perlu dirasakan. Jadi semuanya itu bisa menjadi pembawa pesan bagi kita. Jadi ya kita perlu cukup peka lah, Perlu apa Mas? Maaf, potong. perlu cukup peka, itu. Sendiri ya. Mm-mm. Dan ini Mas yang aku mau nanyakan adalah Mhm, seberapa besar kewajiban saudara untuk memenuhi atau membantu keluarganya terdekat ya, terutama kayak keluarga adik adik kakak atau bagaimana. mhm, Itu seberapa penting Mas sampai harus kita punya kewajiban atau tuntutan di dalamnya. oke. Sekarang tak tanya, misal sampean dari kecil didogmakan bahwa sampean mempunyai kewajiban menurut dan mencintai suami, kira-kira sampean gimana? Hmm. Ya pasti ngikutin Mas karena itu ngerasa Ikut, bahwa mhm. Oke, ngikut ya, jawabannya ngikut. Tapi di dalam aktivitas menuruti semua perintah suami dan mencintai, itu sampean merasa terbebani nggak kira-kira? ada hal yang terbebani. Pasti kan? Pasti di semua tindakan itu akan terbebani. Karena sampean menganggapnya sebagai kewajiban, otomatis nggak ada perayaan dan ketulusan di situ. Makanya, diksi kewajiban ini agak-agak bahaya, karena kewajiban ini kan, eee, me mengibaratkan dunia ini penuh dengan keseriusan dan penuh akan aturan, Kak. Tapi ketika kita benar-benar cair pendamannya, otomatis kita berada dalam perayaan, ada ketulusan di situ, ada cinta di situ, ya semuanya akan ngeflow. Kalau kalian ingin membantu saudara, ya kalian akan membantu, tapi secara tulus. Nah, ini yang penting. Ini yang kebanyakan tidak dialami oleh kebanyakan orang, yaitu ketulusan.
Ketika kalian membantu secara tulus ya everything it's okay. Entah mereka membalas atau enggak ya kalian bodo amat. Yang jadi pertanyaan kita, yang jadi masalah bagi kita adalah kita membantu biasanya ada tendensi ingin suatu saat dibantu balik. Berarti ada ketakutan di dalam diri kita akan masa depan yang tidak pasti. Kita berarti takut kalau masa depan kita itu buruk dan kita sudah ngira-ngira, wah aku harus bantu orang ini nih. Sehingga suatu saat kalau masa depanku buruk, aku ada yang bantu dia karena dulu pernah tak bantu. Nah itu yang perlu kita sadari. Apalagi ada bahasa yang mengatakan bagaimanapun juga pasti keluarga terdekat yang membantu. Tidak Kan selalu. terdekat. Mm-mm. Tidak selalu, bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Tapi bisa jadi juga sama nggak perlu bantuan. Hmm, Iya kan? benar-benar. Benar-benar. Intinya ketika ada ketulusan, sampean nggak akan merasa membantu orang. Dan sampean juga tidak akan merasa terbantu. Ya semuanya ya biasa-biasa aja. Itu nge-flow Permainan aja ya. yang ngeflow aja. Sampean nggak akan merasa gimana-gimana. Karena sampean tulus. Nggak ada diri di situ. Ketulusan hanya muncul ketika tidak ada diri yang terpisah di situ. Ketika nggak ada aku dan nggak ada kamu, di situ baru ada ketulusan. Ketika ada keterpisahan, ada aku dan kamu, dan ada kalian, ada kita, ya nggak mungkin ada ketulusan. Pasti lebih mementingkan diri kita atau kelompok kita. Itu penting sih, ada kaitannya sama apa namanya eh, sistem strata Hindu sih, yang Sudra, Waisa, kemudian Kesatria, kemudian Brahmana. Nah itu sebetulnya bisa dipraktekkan untuk ke anggota DPR sebetulnya. Tapi ini melebar jadinya kasusnya. Jadi melebar sih. Kalau mau diterusin Hmm. nggak apa-apa. Oke, bagi teman-teman yang mungkin penasaran ya, mungkin ini agak lebih lebih apa lebih dalam. Permasalahan batin kita kan beda-beda gitu. Maksudnya nuansa batin kita beda-beda. Untuk lebih melihat intinya lebih dalam, mungkin teman-teman juga bisa gabung ya ke workshop ya tanpa pintu. Karena lebih enak ya Mas ya, langsung to the point gitu. Ya, Kita yang tadinya kita mendengar secara general, kita mendengar secara general melalui YouTube atau kanal lainnya. Tapi kalau kita ketemu langsung atau ikut dalam kelasnya, kita bisa langsung to the point. Permasalahan kita tuh apa? Rasanya mungkin kita bisa gali sama-sama, gitu ya Mas. Itulah. iya, Nah, berarti intinya Mas, apa? Lihat dulu nuansa kita, bagaimana perasaan kita, sesungguhnya ke dalam diri kita apa yang kita hadirkan, baru tindakan itu akan muncul dengan sendirinya tiba-tiba ya Mas ya. iya, betul. Oke.